Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film yang tidak kalah menarik dari Thailand yang berjudul The House. Cerita ini terinspirasi dari kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Saat ini, seorang wartawan ditawarkan rekannya yang bernama Shen untuk mendokumentasikan dan memberitakan kembali sebuah kasus kriminal yang sebenarnya sudah lama berlalu tentang seorang perawat yang dihabisi suaminya sendiri yang juga adalah seorang dokter bernama Dr. Uti. Selain itu, ada juga kasus serupa yang dialami oleh Dr. Watson. Setelah menyetujuinya, dia pun mulai mencari sumber berita dari tumpukan koran bekas tentang Dr. Watson. Dalam pemberitaan sebelumnya, polisi telah menemukan organ korban yang terpotong dengan rapi menggunakan pisau bedah. Tapi di sisi lain, sang pelaku mengungkapkan hal yang berbeda di mana dia mengaku tidak melakukan hal yang dituduhkan dan yakin bahwa istrinya yang bernama Pusarut masih hidup. Sepulangnya Salini di rumah, dia berbincang-bincang dengan suaminya. Di sini suaminya mengungkapkan keinginannya untuk mempunyai anak tetapi Salini belum bersedia. Cerita berpindah pada suatu adegan seorang wanita yang sedang tidak sadarkan diri. Di sana terlihat seorang laki-laki yang sedang memotong-motong organ dan sesosok bayangan hitam seakan menyaksikan juga mendukung laki-laki tersebut. Hal ini entah mimpi atau ingatan dari sang Dr. Watson. Keesokan harinya, Salini mencoba bertemu dengan Dr. Watson di penjara tapi dia tidak mendapatkan informasi apapun. Dia pun lalu menanyakan kepada petugas-petugas rumah sakit di mana Dr. Watson bekerja dulu, tapi tidak ada satu orang pun yang mau membuka mulut tentang kasus tersebut. Dari seorang anak kecil, Salini mendapatkan informasi yang katanya rumah Dr. Watson itu berhantu dan letak rumah itu tepat di belakang rumah sakit. Dengan segera, Salini pergi ke rumah itu dan merekamnya. Seorang bapak-bapak menepuknya dan menyuruhnya pergi. Salini pun berjalan pergi. Tapi sebelumnya, di saat dia menoleh kembali ke rumah itu, dia seperti melihat ada sesosok bayangan yang berdiri di jendela dan merekamnya. Hari sudah beranjak gelap. Salini masih sibuk memutar kembali video rekaman rumah itu dan memperlihatkan sosok bayangan tersebut. Ada sesosok bayangan wanita yang duduk di belakangnya, tetapi setelah dia menoleh, bayangan itu sudah hilang. Keesokan harinya, dia kembali ke rumah sakit sambil membawa perintan gambar rumah tersebut. Sepanjang koridor ada arwah yang melewatinya sambil meneteskan darah yang tentu saja dia tidak melihatnya. Tiba-tiba angin bertiup dan menjatuhkan kertas-kertas yang dipegangnya. Di saat dia ingin memungut kertas-kertas itu, tiba-tiba dia seperti dibawa ke sebuah rumah. Masih dalam kebingungan, lantai rumah itu kini dipenuhi darah. Dari belakang, sesosok wanita yang terlilit tali tambang di lehernya mencoba memperingatinya untuk tidak masuk ke dalam berkali-kali dan menyuruhnya untuk pergi. Di saat Salini melihat ke belakang, hantu itu sudah hilang dan dia kembali berada di tempat asal, tapi anehnya, terdapat bercak darah di lembaran kertas itu. Salini pulang dan memutar kembali video rekaman tentang rumah itu. Menurut tetangga, awal pindah dokter dan istrinya terlihat sebagai pasangan yang serasi dan tidak pernah bertengkar sampai pada kejadian itu. Suatu hari, Nu suaminya mencoba mengalihkan perhatian si bapak-bapak yang menjaga rumah Dr. Watson yang mengusir Salini tempo hari. Karena penasaran, Salini melangkah masuk ke dalam rumah itu. Ruangan yang sama persis sewaktu dia berhalusinasi dulu. Dia pun menyalakan handycam dan mulai merekam. Di sebuah ruangan seperti ada seseorang yang mengintipnya dari balik tiang. Salini pun mengarahkan handycamnya lebih terfokus pada tiang yang ternyata cuma sebuah paku. Sewaktu dia berjalan ke tempat lain, sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Dia pun berjalan mengarah ke pintu itu dan di sana dia seperti melihat adegan pemotongan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang disaksikan sesosok bayangan hitam besar. Salini segera merekam semua kejadian itu dan seketika merasa tidak nyaman lalu pingsan di saat laki-laki itu menatap ke arahnya. Lagi-lagi ada sesosok perempuan yang mengintipnya dari balik tiang. Nu mampir ke rumah itu dan melihat seorang wanita yang berlalu di jendela. Dia pun masuk dan menemukan istrinya yang sudah terkapar di lantai. Di belakangnya sesosok bayangan hitam tinggi keluar dari tiang dan cerita berpindah. Tahu-tahu mereka sudah di mobil. Walaupun Nu mengkhawatirkannya, Salini tetap mengatakan dia baik-baik saja dan tidak perlu ke rumah sakit. Sewaktu Salini turun dan berjalan masuk ke kantor, Nu seakan melihat dia sebagai sosok lain dengan berpakaian biru, dan anehnya lagi pintu mobil yang seharusnya sudah tertutup rapat tadi kini dalam keadaan terbuka. Di belakang mobil itu terlihat beberapa penghuni asing yang tentunya tidak terlihat oleh Nu yang berhimpit-himpitan macam di angkot. Kembali ke Salini.
Dia memutar kembali rekaman videonya yang tentu saja tidak merekam apapun tentang halusinasi yang dilihatnya di rumah itu. Dia memutar sebuah video lama tentang penangkapan dokter dan merasa aneh dengan penampakan yang berbeda antara pria yang ada di dalam video dengan pria yang dia lihat di rumah. Dia pun menuliskan nama Dr. Watson dan Dr. Chalem di buku yang masih dalam tanda tanya besar. Di lain waktu, sepertinya Salini mendapatkan dokumen yang dia inginkan dari seorang petugas. Di dalam mobil dia memeriksa kembali isi dokumen itu yang ternyata adalah daftar buku kependudukan Dr. Watson. Di lembar berikutnya ada Dr. Chalem. Di luar tiba-tiba angin bertiup kencang sampai menerbangkan kardus dan kertas-kertas. Seorang wanita menceritakan di tanggal 24 Januari 1992, tengkorak seorang perempuan tak teridentifikasi ditemukan oleh seorang penyelam dan mengarah pada penangkapan dokter yang bernama Chalem Sangkramat. Belakangan diketahui ternyata kasus pembunuhan tingkat pertama. Korban bernama Jamchuripot Sawagri. Dia dihabisi secara brutal oleh Chalem yang saat itu berstatus sebagai pacarnya. Sewaktu Chalem magang di rumah sakit, dia tinggal di rumah itu dan dia dikabarkan berubah menjadi orang yang berbeda. Setelah di kantor, Salini terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan kasus-kasus tersebut. Shane mengajaknya untuk makan bersama dan tiba-tiba lampu padam. Sebuah percakapan aneh terlontar dari mulut Salini yang mengatakan dia tidak ingin pulang dan dia tidak merasa nyaman dengan suaminya. Di tempat lain, sesosok bayangan itu terus berbisik kepada Nu bahwa istrinya sudah mengkhianatinya, seakan menyaksikan perselingkuhan Salini yang ternyata hanyalah mimpi. Kenyataannya, Salini istrinya ada di sebelahnya sedang ngorok. Nu mulai terganggu dengan mimpinya dan meminta Salini untuk berhenti dari pekerjaannya. Mereka pun mulai berdebat. Nu seperti sedikit kehilangan kontrol untuk beberapa saat, lalu Salini menenangkannya dan Nu pun kembali melunak. Besoknya, Salini mengunjungi penjara untuk melakukan wawancara dengan Chalem. Awalnya Chalem acuh tak acuh menjawab pertanyaannya dan merasa tertarik di saat Salini menanyakan tentang rumah yang ada di belakang rumah sakit itu. Chalem mulai tertawa dan berkata, "Jangan bilang kau sudah masuk ke rumah itu dengan pacarmu." Dr. Chalem berkata alasan dia menghabisi pacarnya karena ada seseorang di rumah itu lalu berjalan pergi. Sewaktu Salini berjalan keluar sambil melihat rekamannya, dia seperti dipanggil seseorang tetapi dia sendiri tidak melihat orang tersebut. Salini mengikuti suara itu yang terus mengarahkan langkahnya. Sebuah pintu seperti digedor-gedor. Salini yang kaget itu berjalan mundur dan di sampingnya terlihat seorang perempuan menulis kata kematian di dinding dengan darah dan merangkak ke arahnya. Salini pun berteriak histeris dan sewaktu dia ingin berlari ke arah lain, di dinding ada tulisan "Jangan masuk, berhati-hatilah". Di tembok-tembok lainnya juga terdapat tulisan dan hantu gadis itu keluar dari tembok dengan memperlihatkan pergelangan tangannya yang patah. Akhirnya Salini berhasil lolos dan bertemu dengan petugas di sana. Salini terus mencari petunjuk dengan menanyakan warga yang tinggal di daerah sana tentang rumah yang terletak di belakang rumah sakit. Malamnya di saat Salini sedang berkendara, dia seperti melihat sebuah mobil yang mencurigakan di mana sang supir terlihat membuang sesuatu yang besar di sungai. Tapi anehnya, mobil itu ternyata halusinasinya saja. Di saat dia ingin pergi, dia melihat ada seseorang yang tampak merangkak dari pagar pembatas jalan dari kaca spion. Tetapi ketika dia ingin memastikan dengan kedua matanya, dia bahkan tidak menemukan apapun. Hantu itu jelas jika dilihat dari kaca spion. Dia melompat dari pembatas jalan, merangkak dan berdiri. Salini kembali lagi melihat ke belakang dan tidak menemukan apapun. Tapi, di saat dia melihat ke spion lagi, hantu itu berlari mendekat dan berkaca di spion mobilnya. "Ahai, cantiknya aku," kata si hantu. Salini diklakson sana-sini oleh pengendara lain, tapi sialnya, mobilnya itu sepertinya mogok dan dia pun turun dari mobil. Tidak sengaja dia melihat tulisan yang bertuliskan Jembatan Nontaburi, di mana adalah tempat yang ditemukan jasad Nun Chawi di tahun 1962 silam. Di tempat lain, Nu mendapatkan telepon dari Dr. Chalem dan memintanya untuk datang ke penjara karena ada sesuatu rahasia yang ingin dia beritahu. Nu pun pergi menemuinya. Dr. Chalem berkata dia tidak bersalah dan tidak membunuh, begitu pula Dr. Watson. Nu berkata, "Basi deh ya. Sebagian narapidana selalu mengatakan hal yang sama." Dr. Chalem tertawa dan berkata, "Pergilah ke rumah itu dan berjalan menuju ujung lorong sampai kau menemukan tiang kayu, bukti itu tersembunyi di sana." Setelah itu dia pun pergi sambil tertawa. Lebih gondok mana ngomong sama orang gila seperti ini,
atau orang-orang sok tahu tapi baper. Kembali ke Salini yang menghampiri tempat museum ilmu forensik dan melihat bukti yang terpajang untuk kasus Non Chawi. Lagi-lagi lampu konslet setiap berhubungan dengan kasus ini. Di sana Salini melihat penampakan seorang wanita yang tertangkap di kaca dan Salini hanya bisa berteriak takut. Di tempat lain, Nu beneran pergi ke rumah angker itu. Seorang perempuan berbaju biru mengintipnya dari jendela. Setelah di dalam, Nu seakan teringat tentang Salini yang pingsan dan bayangan hitam yang dia lihat. Dia pun mengarah pada tiang yang dibilang oleh dokter saraf itu dan ternyata tidak menemukan apa-apa. Sewaktu Nu berbalik, sebuah tangan memegang kepalanya dan menjatuhkannya. 3 bayangan hitam berdiri di depannya dan Nu pun berteriak histeris melihat penampakan itu. Kembali ke Salini, tiba-tiba dia sudah dirawat di rumah sakit. Asumsinya dia pingsan waktu itu ya kan? Tapi anehnya sewaktu dia berjalan keluar, dia seakan dibawa ke masa lalu di mana penangkapan Dr. Uti terjadi. Saat itu diberitakan ada bukti-bukti yang mengarah pada kekerasan dan paru-parunya dipenuhi cairan, juga ada indikasi bahwa korban belum meninggal saat tenggelam. Salini menghampiri mayat Non Chawi yang darahnya masih tampak menetes di bawahnya. Di saat dia ingin meninggalkan mayat itu, dari belakang arwah Non Chawi menarik pundak dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Salini pun kabur dan dia sudah dibawa seolah-olah berada di rumah terkutuk itu. Di sana dia melihat sesosok wanita yang sedang berlutut di depan tiang dan menoleh ke arahnya. Salini yang ketakutan mencoba mencari jalan keluar dan tiba-tiba di sampingnya sudah terlihat perempuan lain yang sedang berdoa. Sesuatu yang hitam tembus lewat pintu dan mengenai perempuan itu lalu seperti menyeretnya. Perempuan itu ternyata hantu dan memegang kaki Salini untuk mempertahankan diri. Tapi kasihan, pegangannya dikibaskan oleh Salini dan dia pun diseret pergi. Salini pun berteriak histeris sambil menutup wajahnya. Kok bau toka ya? Ternyata tangan si perempuan hantu yang tertempel di mukanya. Hantu itu terus mengingatkannya untuk berhati-hati. Sekarang dia berteriak apa adanya tanpa menutup pakai tangan. Antisipasi Ternyata Salini hanya mengigau saudara-saudara. Tapi kalau pingsannya di museum itu beneran. Malamnya Salini pulang diantar oleh Shen yang disaksikan oleh Nu dari atas balkon. Jam 11 malam di kepala Nu dia terngiang akan mimpi perselingkuhan Salini dan ada suara yang berbisik, "Dia berselingkuh darimu. Habisi dia." Juga bercak-bercak darah dan jendela yang bergerak buka tutup sendiri di rumah itu. Keesokan harinya Salini masih mencari info tentang kasus-kasus dunia perhantuan yang gak ada ujungnya itu. Berawal dari Dr. Uti yang dituduh sengaja menghilangkan nyawa dalam dunia kedokteran. 30 tahun kemudian dilanjutkan dengan kasus Dr. Chalem dan Dr. Watson. Kasus yang sama hanya berbeda zaman dan lebih kebetulannya lagi, mereka tinggal di rumah yang sama hanya waktu yang berbeda. Salini lalu menelpon laki-laki yang memberikan dokumen dulu untuk sekedar menanyakan adakah yang tinggal di rumah itu sebelum Dr. Chalem dan Dr. Watson. Orang di balik telepon itu mengatakan tidak ada, hanya saja rumah itu berhantu dan memakai baju biru. Salini seakan mengingat tentang sosok yang pernah dilihatnya dan orang-orang yang bersaksi tentang keberadaan hantu berbaju biru tersebut. Sambil mendengarkan cerita pria itu, Salini mencocokkan dengan apa yang dia lihat dan alami selama ini. Dari sana, Salini berkesimpulan mungkin rumah itu dipakai untuk hal-hal supranatural, di mana para hantu yang mendapat ketidakadilan dalam hidupnya akan keluar untuk mengganggu orang lain. Wanita pendendam itu tak lain adalah wanita berbaju biru yaitu Non Chawi. Korban pertama dari sebuah pengkhianatan, menurut salininggarang.com. Di saat Salini ingin menyudahi rekamannya itu, komputer yang dimatikan menyala lagi dengan sendirinya yang menampakkan rekaman di saat dia pingsan dan ditemukan oleh No. Di sana dia melihat sesosok bayangan hitam itu masuk ke dalam raga No. Ketika Salini sampai di rumah, No sudah menyiapkan makan malam. Salini melihat ada botol obat di tempat sampah dan terlihat berhati-hati. Dia beralasan ingin mandi dulu tapi No menahannya dan menyuruhnya untuk makan dulu. Makan sesuap dia meminta No untuk mengambilkan air. Setelah Nu pergi, dia melepeh makanan itu dan Nu tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Tanpa babi bu, Salini langsung kena gampar. Nu sudah berada dalam pengaruh hantu-hantu itu yang terus berbisik habisi dia. Dia sudah tidak setia. Mimpi tentang perselingkuhan itu terus berputar di kepala Nu. Di saat dia ingin melayangkan pisaunya,
Dia teringat kembali momen di saat dia memberikan kalung kepada istrinya. Seketika dia tersadar dan tiba-tiba kumat lagi. Tadi pisau, sekarang pistol. Merasa terancam, Salini mendapatkan pisau itu dan mengayunkannya ke Nuh. Tapi sebenarnya, adegan pistol itu hanyalah ilusi dari Salini, begitu juga dengan botol obat-obatan yang ada di tempat sampah. Itu jugalah yang terjadi dengan para dokter yang menjadi tersangka atas pembunuhan orang-orang terkasih mereka. Hantu terkutuk itu berbisik dan menciptakan ilusi untuk saling menyakiti. Hari berikutnya Salini memanggil arwah Non Cawi dan yang dipanggil pun dengan senang hati hadir. Salini menanyakan apakah dia ada di balik semua ini. Non Cawi menjawab, Dr. Chalem, Dr. Watson dan kau. Aku sudah mencoba untuk mengingatkan kalian kan, tapi kalian tetap aja congek. Salini tidak terima dan mengatakan bahwa Non Cawi lah yang telah berbohong. Salini berpendapat karena sakit hati dan rasa dendamnya itu, Non Cawi sebagai pelaku atas apa yang terjadi. Non Cawi mengatakan benar, aku marah, aku sakit, melebihi apa yang kau bayangkan. Dulu ceritanya dia telah mengalami pelecehan oleh beberapa orang secara bergilir dan setelah itu mereka menghabisinya. Darah tumpah dari kakinya. Semakin lama semakin banyak dan dia berkata, kenapa kau tidak membantuku? Kau meninggalkanku bahkan di saat aku masih hidup. Saat itu ternyata peristiwa itu disaksikan oleh Dr. Uti. Arti kau di sini itu sudah pasti Dr. Uti. Non Cawi bercerita sambil berubah sesuai dengan apa yang dia alami. Tapi dia kembali berubah cantik di saat dia berkata betapa banyaknya rasa sakit yang diterima, dia tidak pernah menginginkan pembalasan. Rumah itu penuh dengan kebencian. Rasa sakit akan kehilangan cinta. Sakit yang melebihi apa yang pernah kau bayangkan. Cobalah untuk berpikir dan mengerti. Apa yang membuat kita buta adalah karena kita melihat sesuatu hal dari segi pandang yang berbeda. Salini bersumpah untuk mengakhiri semuanya malam itu dan dia pun pergi ke rumah tersebut. Dia menyiramkan bensin ke dinding tapi anehnya langsung mengering begitu saja. Seorang wanita berambut pendek membuka pintu dan masuk ke dalam yang sebelumnya melemparkan senyum ke arah Salini. Salini pun ikut masuk dan tak lupa jirigen satunya diangkut masuk. Pintu tertutup dengan sendirinya. Di sana ada seorang perempuan lain yang menunjuk ke sebuah tempat dan menghilang. Yang ditunjuk ternyata adalah tiang dan seorang wanita lain berjalan dan menghilang di tiang tersebut. Salini pun menyiram bensin itu ke tiang dan lagi-lagi mengering dengan sendirinya. Seketika ruangan itu berubah menjadi kuburan, lalu orang-orang yang berada dalam suatu peperangan dan kembali lagi seperti semula. 3 bayangan hitam itu muncul dan berjalan mendekatinya. Salini menyadari kayu itu terpasang tembus ke bawah rumah dan bagian bawahnya masih basah karena bensin. Dia pun turun. Di saat dia menyalakan lighter dan ingin membakar tiang itu, lighter tiba-tiba padam dan dia pun mencoba menyalakan kembali berulang-ulang. Bayangan hitam itu muncul di hadapannya tidak hanya 3 tapi banyak. Mereka menghalangi Salini untuk menyulut api di kayu itu tapi gagal. Kayu itu terbakar dan Salini pun dikeroyok oleh para hantu. Kematian Nuh diberitakan di TV dengan tersangka utamanya adalah istrinya sendiri. Kata-kata terakhir Non Cawi di buku diary-nya tertulis, sayang, kau sudah tidak mencintaiku lagi seperti di saat kita pertama kali bertemu. Kau telah menyakitiku dan kau membuatku menangis dari dalam hatiku. Aku tidak pernah berharap akan seperti ini. Di penjara, dokter sakit itu tertawa mendengarkan berita tersebut. Dari kasus Dr. Uti sampai pada kasus Dr. Chalem dan Dr. Watson. Walaupun kasus terpaut 30 tahun, mereka telah membagi satu faktor yang sangat penting peranannya, yaitu rumah. Intinya rumah itu dulunya adalah tempat bekas Perang Dunia Kedua yang telah menelan banyak korban. Dalam rekaman video yang dibuat Salini sebelumnya, dia merekam sebuah kesimpulan yang menurutnya, rumah yang terlihat biasa yang mungkin menjadi gerbang untuk para roh pendendam yang tak kasat mata. Iblis yang mengintai ada di dalam jiwa kita. Dr. Chalem, Dr. Watson, dan aku adalah rasa sakit. Lebih sakit daripada yang kalian bayangkan. Setiap kisah dari sebuah hubungan selalu diawali dengan cinta sebelum menjalani kehidupan yang sebenarnya. Harus bertahan sewaktu sakit yang berasal dari orang-orang yang kita cintai, karena apa yang kita sebut keluarga. Rumah itu dipenuhi dengan kebencian. Kebencian akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita adalah makhluk yang sadar, tapi apa yang membuat kita begitu buta?
apa yang kita sembunyikan dari kebenaran, itu semua sudah terlambat. Yang gue tangkap dari apa yang ingin Salini sampaikan adalah, sebuah hubungan keluarga pada awalnya dibangun atas dasar cinta kasih tetapi semua luntur ketika masing-masing mempertahankan ego dan diterpa oleh urusan duniawi. Ditambah lagi bisikan setan dan juga pengaruh getaran-getaran negatif dari sebuah tempat tinggal yang dulunya menyerap hal-hal buruk. Maka terjadilah. Rumah itu akhirnya kembali diperbaiki dan selalu ada penghuni baru yang artinya akan selalu ada korban berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!